Baik, teman-teman, selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah ditempatkan di mata kuliah kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang neoliberalisme in a very short introduction. Kalau Anda ingin mempelajari jauh lebih detail, tentu saja banyak buku yang Anda bisa baca. Namun kalau Anda tertarik untuk mengetahuinya secara singkat, saya merekomendasikan bukunya Manfred Steger dan Raffi K. Roy. Judulnya adalah Neoliberalism, A Very Short Introduction. Penerbitnya Oxford. Jadi buku ini cukup secara singkat tapi detail. Dia singkat, detail, dan padat ya. Jika Anda ingin mengenal yang disebut dengan neoliberalisme. Sebagaimana kita ketahui, neoliberalisme itu akarnya sebenarnya berasal dari pemahaman liberalisme. Ketika pemahaman liberalisme muncul di tahun 1700-an, kemudian berkembang terus-menerus dan berevolusi menjadi neoliberalisme. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang neoliberalisme. Namun sebelum kita membahas tentang itu, kita harus mengetahui dulu apa itu liberalisme. Kalau Anda sering melihat atau mengikuti politik Amerika pada beberapa tahun yang lalu ketika Donald Trump masih menjadi presiden, maka Donald Trump ini adalah the best version of a very neoliberalist perspektif terbaik ya. Contohnya mungkin bisa dilihat adalah Donald Trump. Dari segi kebijakannya itu kita bisa mengkategorikan bahwa Donald Trump ini adalah orang yang sangat neoliberal. Terlihat dari beberapa keputusan-keputusannya dia yang sangat pro market, kemudian keputusannya dia yang eh, tidak menyukai adanya regulatory perspektif, pendekatan regulasi dalam bidang-bidang terutama dalam aktivitas pasar. Seperti contohnya ketika dia lebih mensupport cryptocurrency yang mungkin cukup berbeda dengan kebijakan Joe Biden pada saat ini. Nah, pertanyaannya adalah apa itu neoliberalisme? Neoliberalisme adalah a policy model atau model kebijakan that encompasses both politics and economic, ya. Jadi penjurunya kebijakan tersebut didasarkan pada politik dan ekonomi and seeks to transfer the control of economic factors. Jadi berusaha untuk memindahkan kontrol dari aspek ekonomi from the public sector, dari public sector menjadi private sector. Jadi pada inti neoliberalisme ini lebih menekankan pada peran sektor private dibandingkan dengan peran negara. Jadi pada inti neoliberalisme ini melihat bahwa peran pasar itu harus lebih besar dan sedikit intervensi dari negara. Jadi di dalam skop neoliberalisme melihat bahwa yang memiliki peran penting dalam ekonomi itu adalah sektor private. Jadi negara-negara yang pertumbuhan perusahaan sektor private-nya besar,
kemungkinan besar dia adalah negara yang mengadopsi perspektif neoliberalisme. Anda bisa berkaca pada misalnya Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara dengan kontribusi dari sektor private yang sangat besar. Anda bisa melihat perusahaan-perusahaan multinational company seperti Samsung, Hyundai, eh, LG itu berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Dan peran sektor private itu sangat besar. Berbeda kalau kita bandingkan dengan negara kita. Peran sektor private di Indonesia itu lumayan atau relatif kecil. Karena kalau kita lihat perusahaan yang origin Indonesia yang non BUMN, karena kita tidak bisa mengatakan bahwa BUMN itu adalah private sector, karena dia adalah perusahaan milik negara, which is basically ownership-nya belongs to the state dan kontrolnya juga belong to the state. Jadi kita nggak bisa mengkategorikan itu. Dan memang pada dasarnya Indonesia, dasar ekonominya itu tidak diletakkan pada pendekatan neoliberalisme. Nah, kembali berkaca pada Presiden Trump, jadi Presiden Trump ini adalah sosok yang bagus kita pelajari ya. Karena ketika dia menjabat sebagai Presiden Amerika, dia banyak membuat keputusan yang sedikit kontroversial. Nah, ada dua pilar utama dalam liberalisme. Ya, pertama adalah deregulation of the economy. Jadi ekonomi itu dideregulasi. Kalau Anda mau lihat contohnya, Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, banyak orang yang melihat atau berpandangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah undang-undang yang menderegulasi ekonomi. Jadi kebijakan yang dulunya overly banyak peraturan, kebijakan, kemudian disimplifikasi, ya, dihilangkan beberapa itu kebijakan tersebut, dikompres sedemikian rupa sehingga lebih mudah misalnya pelaksanaan. Contoh misalnya pelaksanaan investasi gitu, jauh lebih mudah. Itu adalah salah satu ciri dari pendekatan neoliberalisme. Kemudian berikutnya adalah massive tax cuts. Jadi ketika Donald Trump ini melakukan dua hal. Pertama adalah dia menderegulasi ekonomi waktu di Amerika. Kemudian adalah massive cut tax. Jadi dia memberlakukan kebijakan pemotongan pajak secara besar-besaran, terutama bagi pengusaha besar dan orang kaya. Ya. Kenapa dia melakukan itu? Dengan argumentasi bahwa tidak fair bagi pengusaha untuk dipajak demikian tinggi, padahal dia sudah memberikan lapangan kerja, membuka lapangan kerja bagi masyarakat, which is sebenarnya kalau dilihat dalam perspektif negara, itu adalah tanggung jawab dari negara. Nah, karena dia melihat aspek yang tidak fair tersebut, maka dia melakukan pemotongan pajak secara besar-besaran. Nah, dalam satu sisi kebijakannya ini dikategorikan sangat neoliberalisme, tetapi di satu sisi juga, ya, jadi satu sisi kebijakannya dia adalah very neoliberal, tetapi ada sisinya yang agak ada economic nationalism-nya. Jadi kalau Trump ini adalah presiden yang mencetuskan perang dagang dengan Cina. Karena merasa bahwa perekonomian Amerika ini terdegradasi atau mengalami penurunan atau perdagangan yang tidak seimbang dengan China. Dengan itu, dia kemudian mengeluarkan kebijakan trade protectionism. Jadi perlindungan dagang atau kebijakan perlindungan dagang di mana
ada beberapa produk tertentu dari China dikenakan tarif pajak tinggi serta larangan impor masuk ke Amerika. Nah, jadi dia di satu sisi di dalam negaranya dia sangat neoliberal, tetapi ketika kemudian berhubungan dengan perdagangan internasional dia menjadi cukup nasionalisme. Terkenal dengan kebijakannya yang biasa kita kenal dengan trade protectionism ya, atau kebijakan proteksi dagang. Nah, ini kemudian terkamuflase menjadi a strong trade policy. Jadi kebijakan yang menjadi wujudan dari kebijakan dagang yang sangat kuat. Nah, berdasarkan dari hal tersebut, salah satu tokoh peraih Nobel Prize winner mengatakan bahwa karena dia ini memiliki dua sisi yang berbeda, dia memiliki, kembali dia ini Trump ya, Trump ini memiliki ideational inconsistency ya. Jadi secara prinsip, kalau setiap orang itu kan dia memiliki falsafah ide sendiri ya. Misalnya Anda orangnya liberal, yang satunya orangnya konstruktivis, dia orangnya Marxis, sosialis misalnya. Nah, Trump ini membrand dirinya itu sebagai orang yang sangat neoliberal. Karena Amerika itu bisa sebenarnya menjadi percontohan negara yang sangat neoliberal. Namun ketika dia membuat kebijakan, terdapat inkonsistensi ya. Jadi di dalam negeri dia menjadi very neoliberal, tetapi ketika kemudian dalam hubungan internasional, kebijakan hubungan internasionalnya menjadi sedikit proteksionisme. Jadi ada economic nationalism-nya di situ. Sehingga menurut Paul Krugman, Trump ini adalah presiden yang tidak memiliki konsistensi ide. Ya, apakah dia kadang-kadang neoliberal, kadang-kadang dia menjadi a very realist person. So, in addition, ya, kita harus melihat bahwa Trump ini menunjukkan inkoherensi, juga mendemonstrasikan bagian dari dirinya yang cenderung terhadap pasar bebas karena memang backgroundnya dia adalah pengusaha dan keinginannya dia untuk memproteksi ekonomi dan menjadi mengembalikan Amerika sebagai the economic giant of the world. Nah, dia ini juga kebijakannya itu dikenal sangat cukup populisme. Tapi yang Anda perlu catat bahwa perekonomian Amerika di bawah Trump itu sangat bagus. Sangat bagus. Dibandingkan dengan perekonomian Amerika di bawah Joe Biden. Nah, kalau Anda lihat pendekatan Joe Biden, dia sedikit sosialis. Sementara Donald Trump ini cukup liberal. Jadi memang ada argumentasi yang mengungkapkan bahwa pendekatan neoliberal ini lebih favorable bagi market, bagi pasar dibandingkan kebijakan yang bersifat sosialis. Nah, apa itu neoliberal? Nah, secara histori, neoliberal ini bermula di tahun 90-an. Kemudian neoliberal ini is basically a broader concept yang diambil dari classical liberalisme. Jadi pendekatan neoliberalisme ini adalah turunan yang dikembangkan dari pendekatan liberalisme klasik atau ideologi liberalisme klasik. Nah, kalau Anda pengen membaca jauh lebih banyak, Anda bisa membaca buku yang saya rekomendasikan, penerbitnya Routledge, salah satu penerbit terkenal di dunia, judulnya Neoliberalism, The Key Concept. Penulisnya adalah Matthew Eagleton Pierce. Nah, neoliberalism
juga merupakan hold on. Jadi neoliberalism ini juga merupakan ideologi yang mempercayai bahwa pasar itu is self-regulated. Dalam artian apa? Mereka percaya bahwa pasar itu sebenarnya tidak perlu dikontrol karena mereka akan meregulasi dirinya sendiri. Apa contohnya, teman-teman? Seperti misalnya penentuan harga. Jadi kalau dalam perspektif neoliberal itu tidak menyukai adanya intervensi negara, terutama ketika negara melakukan kebijakan yang berhubungan dengan intervensi pasar. Apa contoh intervensi pasar? Misalnya, Anda mungkin masih ingat kejadian minyak goreng ya beberapa tahun lalu ya kalau tidak salah, di mana terjadi kelangkaan minyak goreng. Dan apa yang dilakukan pemerintah adalah membatasi pembelian. Ya, jadi Anda hanya bisa beli misalnya 2 liter dan mungkin harus bawa KTP. Juga pemerintah melakukan larangan ekspor keluar dengan kuantiti tertentu dan setelah itu kemudian pemerintah menentukan harga eceran yang disebut dengan HET, harga eceran tertinggi, tidak boleh melewati batas harga tertentu. Dalam perspektif neoliberal akan berargumentasi bahwa ini adalah hal yang buruk. Kenapa? Karena sebenarnya menurut neoliberal, tanpa Anda meregulasi tersebut, pasar akan function by itself. Jadi pasar itu akan berfungsi dengan sendirinya. Kenapa pasar akan berfungsi secara sendirinya? Karena pasar itu ketika harga naik, jadi penyebab harga naik itu kan biasanya karena barang yang dibutuhkan atau demand tidak sesuai dengan supply yang ada. Dan itulah yang menyebabkan kenaikan harga. Nah, kalau misalnya terjadi kenaikan harga, secara teori ekonominya itu kan pasti akan terjadi penurunan permintaan, ya. Penurunan permintaan. Karena terjadi penurunan permintaan, perusahaan secara by itself itu akan menurunkan harga supaya menormalkan kembali permintaan terhadap barang dan jasa. Sehingga intervensi pemerintah, argumennya bisa disimpulkan bahwa dengan intervensi tersebut, dengan intervensi harga, menyebabkan orang-orang yang pelaku pasar ini tidak mau menjual barangnya karena merasa dia tidak diuntungkan sementara harga sawit di pasar internasional lagi tinggi-tingginya. Sehingga kemudian terjadilah scarcity ya, kelangkaan minyak goreng. Itu mungkin salah satu contoh yang bisa kita lihat. Jadi perspektif neoliberalisme itu akan melihat, oh, saya atau mereka tidak menyukai adanya intervensi, baik itu intervensi harga, jadi pemerintah menentukan harga, kemudian menentukan kuantiti. Misalnya nih, ada kemarin itu kebijakan dari pemerintah yang menentukan berapa jumlah kuantiti beras yang bisa Anda beli di supermarket. Jadi supermarket itu membatasi berapa jumlah beras yang hanya bisa Anda beli. Kenapa dibatasi? Argumentasinya adalah mereka takut akan terjadi panic buying, sementara kita mengalami dua kondisi utama. Pertama adalah kekeringan. Kekeringan ini membawa produksi beras pada level yang rendah, tidak sesuai dengan kebutuhan konsumsi. Kemudian yang kedua adalah karena terjadi cuaca ini, tentu dia harganya makin tinggi. Dan yang kedua, penyebab utamanya adalah semua negara ini mengalami permasalahan cuaca, sehingga mereka tidak bisa kemudian memproduksi sama besarnya dengan kita. Dengan demikian kita tidak bisa
mengimpor dengan seenak hati beras dari luar negeri. Jadi karena setiap negara baik itu Vietnam, Thailand, dan India kemarin itu memproteksi ekspor beras mereka, sehingga kemudian kalau ekspor beras mereka tak mereka tahan, berarti kan kita nggak bisa beli. Kalau kita nggak bisa beli, berarti kita akan mengalami kekurangan stok dalam negeri. Oleh karena itu, kemudian pemerintah mengambil kebijakan, salah satunya adalah untuk membatasi pembelian terhadap beras. Nah, kalau dalam perspektif neoliberalisme, dia tidak akan menyukai hal-hal seperti itu. Dia akan lebih berargumentasi bahwa kalau misalnya berasnya nggak ada, ya sudah, biarkan pasar yang menyelesaikan itu. Ya, kemudian ide dari neoliberalisme kadang-kadang overlap dengan perspektif libertarian. Jadi neoliberalisme ini sebenarnya ada pencabangan barunya yang dikenal dengan libertarian perspektif. Kenapa mereka memiliki kesamaan? Karena sebenarnya pemikirnya adalah orang yang sama ya. Yang orang pemikir itu kemudian dibaca bukunya, dia punya anak bimbingan atau supervisornya dia neoliberal, anak-anaknya mungkin ya anak bimbingannya akan menjadi lebih neoliberal gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa perspektif neoliberalisme ini terkadang kita dengarkan agak mirip dengan perspektif libertarian. Baik. Ini. Sekarang kita melihat key idea dari neoliberalisme. Nah, jadi ada beberapa hal di dalam perspektif neoliberalisme itu yang perlu kita pahami bersama. Seperti misalnya, bagaimana atau how do we decide, bagaimana kita memutuskan what the roles of government should be. Ya, apa peran pemerintah yang ideal, yang sangat ideal, atau what the roles of government should be, itu dalam bisa kita artikan juga bahasa Indonesia adalah jadi peran pemerintah itu bagusnya seperti gimana sih gitu ya. Kemudian kenapa pemerintah harus dibatasi? Dan ketiga adalah kenapa Anda kira-kira merasa pemerintah harus dibatasi? And the fourth is what is the legitimate role of government? Sekarang kita lihat. The idea dari perspektif neoliberal mengatakan bahwa the proper role of the government harus dibatasi hanya pada beberapa subjek. Hanya pada beberapa hal. Seperti misalnya proteksi, memberikan jaminan keadilan. Ya. Jadi tidak perlu kemudian pemerintah mencampuri semuanya. Hanya beberapa hal saja seperti memberikan lembaga peradilan, menjamin semua orang bisa sekolah, menjamin semua orang bisa sekolah tidak sama dengan menyediakan sarana dan prasarana sekolah. Misalnya nih ya, kalau dalam perspektif neoliberal, ini sebabnya di Amerika itu universitas yang bagus itu adalah universitas private. Kayak misalnya Harvard, ya Ivy League itu semuanya adalah private university. Hanya beberapa tuh yang top universitas negara milik negara ya. Jadi berbeda di Indonesia. Kalau di Indonesia itu yang top university itu adalah university yang belongs to the state atau milik negara. Kayak Universitas Indonesia itu kan milik negara ya. Atau universitas negeri ya maksudnya ya. Nah, kalau di Amerika berbeda. Kenapa? Karena mereka memperlakukan yang disebut dengan real market competition. Kalau dia universitas itu berkompetisi, dia akan akan berusaha dengan sendirinya untuk meningkatkan kualitas universitasnya, sehingga kemudian
kualitinya akan naik, harganya akan turun, dan of course kualiti pendidikan akan terus beranjak bagus. Berbeda kalau misalnya selalu hanya diberikan subsidi dari pemerintah, pemerintah terus yang memberikan, jadi kan tidak ada kompetisi. Anda lihat tidak ada perbedaan signifikan antara universitas satu dengan universitas lainnya. Itulah yang menyebabkan di Indonesia itu karena dia adalah universitas negeri sehingga kemudian sifatnya itu less kompetitif. Jadi kalau segala sesuatu itu yang sifatnya less kompetitif itu pasti standarnya agak mirip-mirip. Nah, jadi pemerintah dalam perspektif neoliberal menginginkan adanya lembaga peradilan yang memberikan jasa peradilan, kemudian ensuring bahwa semua orang bisa sekolah, dan ketiga adalah eh, memberikan proteksi keamanan. Ya, proteksi keamanan misalnya polisi, army, dan keempat adalah menjamin hal-hal yang sifatnya externality. Externality itu kayak gini. Perusahaan memproduksi sesuatu, tapi kan dari proses produksi itu ada limbahnya. Ada limbah, harus ada limbah, ada polusi. Di mana menurut perspektif neoliberal, ya itu bisa menjadi ranah dari peran pemerintah, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kenapa pemerintah harus dibatasi dalam perspektif neoliberal, karena melihat bahwa pemerintah ini kan sebenarnya adalah orang-orang yang bukan pelaku pasar. Jadi ketika dia mengambil kebijakan, dia sebenarnya tidak paham pasar itu seperti apa. Let's say pemerintah ingin mengambil kebijakan atau membuat kebijakan tentang sawit misalnya, atau menentukan harga minyak goreng. Sementara pemerintah itu bukanlah petani sawit, sehingga dia tidak mengetahui chain production, mulai dari bibit, mulai dari memilih lahan, mulai dari biaya labornya berapa, kemudian masa tanamnya berapa, masa panennya seperti apa. Jadi pemerintah tidak memiliki atau pengambil kebijakan itu tidak memiliki whole knowledge tentang itu, sehingga kemudian ketika dia mengambil kebijakan ada kecenderungan besar kebijakan tersebut tidak akan tepat sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu sebabnya kalau di Indonesia itu beberapa kali Anda melihat ada kebijakan yang mau berubah-berubah. Nah, kalau menurut perspektif neoliberal ya nggak usah diatur karena pemerintah pengetahuannya kurang di situ, dan pasar tentu sebagai pelaku di dalam pasar pasti jauh lebih tahu sehingga mereka tidak usah diatur. Nah, ini adalah saya kembalikan kepada your perspektif. Ini saya tidak mengatakan atau mengajarkan bahwa you have to be neoliberal, tetapi memberikan menu kepada Anda, kira-kira menurut analogi Anda, kenapa pemerintah harus dibatasi ya. Nah, kembali keempat, jadi kalau begitu, what is the legitimate role of the government? Kembali pada hal tadi. Dan ini kan pembahasannya adalah kalau market pelaku pasar jauh lebih tahu, saya nih, petani tomat, pedagang tomat pasti lebih tahu jualan tomat itu seperti apa dibandingkan misalnya tiba-tiba saya pemerintah kemudian pengen meregulasi misalnya harga tomat. Nah, nggak itu yang menjadi kemudian perdebatan what is ya the proper role of the government. Jadi kalau dalam konseptual ini kira-kira pemerintah itu harusnya seperti apa, idealnya seperti apa, roles-nya seperti apa. Itulah yang menjadi key pembahasan di dalam perspektif neoliberal. Baik. Nah, ada beberapa tokoh dari neoliberal yang terkenal, seperti misalnya Milton Friedman. Jadi Milton Friedman ini kalau di Amerika itu sangat terkenal dan dia merupakan former advisor of the president. Nah, Milton Friedman ini menulis beberapa buku yang kalau Anda ingin membacanya, silahkan. It's very good book. Judulnya adalah Money Mischief, Episodes in Monetary History. Jadi kebijakan Milton Friedman ini banyak bersinggungan dengan perspektif moneter dan pemikirannya dia cukup
dipengaruhi oleh pendekatan Hayek. Juga ada beberapa teori yang dia kembangkan dari pendekatannya John Maynard Keynes. Nah, buku berikutnya adalah Capitalism and Freedom, dan kemudian yang cukup terkenal yang dia tulis dengan istrinya adalah Free to Choose. Itu juga buku yang cukup baik. Nah, Milton Friedman ini itu berasal dari keluarga Yahudi di Ukraina. Jadi dia sebenarnya orang tuanya dia adalah orang Ukraina, tetapi dia lahir di New York. Nah, istrinya bernama Rose Friedman yang juga merupakan ekonom terkenal dari Chicago School. Kalau kita bicara tentang Chicago School, berarti orang-orang yang kuliah di Chicago, particularly di University of Chicago. Jadi dia adalah American economist, ekonom dari Amerika yang mendapatkan hadiah Nobel di bidang ekonomi for his breakthrough research dari penelitiannya dia yang dikenal dengan konsumsi, sejarah moneter, dan complexity of stabilization policy. Kompleksitas dari kebijakan stabilisasi. Jadi dia merupakan bagian dari Chicago School. Dia dapat master dan PhD-nya dari Columbia University New York. Dan tesisnya dia disupervisi oleh Simon Kuznets yang sangat terkenal dengan teori Kuznets teori, dan juga yang also juga pemenang Nobel Prize winner. Jadi kalau Anda pengen jadi kalau dalam akademik itu Anda harus mencari supervisor yang bisa membimbing Anda, yang memiliki standar yang besar sehingga Anda bisa sekeren dia gitu atau sebagus dia. Nah, ide-idenya Milton Friedman itu sangat dipengaruhi oleh Adam Smith, Frederick von Hayek, John Stuart Mill, and George Joseph Stigler. Jadi dia terkenal dengan teorinya yang disebut dengan power of choice atau kekuatan dari memilih. Ya, jadi kalau misalnya pemerintah membuat kebijakan, sebenarnya kan kemampuan Anda untuk memilih itu dibatasi. Misalnya pemerintah buat kebijakannya nggak boleh beli dari 2 liter. Berarti kan pemerintah membatasi ke keinginan Anda untuk memilih untuk membeli lebih banyak, ya kan? Jadi dia termasuk orang yang tidak terlalu sepakat dengan hal tersebut. Kita lihat ya. Nah, pendekatan John Maynard Keynes ini, Milton Friedman ini ada yang sangat terkenal yang disebut dengan theory of the consumption function atau teori fungsi konsumsi. Jadi misalnya kalau Anda tadi malam kita belajar tentang apa itu GDP, bagaimana pengukuran GDP, ya. Jadi dilihat dari misalnya private consumption, household consumption, atau konsumsi pribadi, konsumsi rumah tangga. Nah, kenapa konsumsi ini menjadi sangat penting? Nah, consumption function ini berhubungan dengan 2 hal, income dan spending. Jadi secara Anda mungkin sering mendengar ya, semakin banyak gaji Anda, seharusnya saving Anda semakin besar. Ternyata yang terjadi adalah semakin banyak uang Anda, semakin besar gaji Anda, maka semakin besar belanja Anda. Jadi semakin besar konsumsi Anda. Kalau begitu pertanyaannya adalah, does increase of income, apakah kenaikan pendapatan mempengaruhi the increase rate of saving, yang mempengaruhi kenaikan simpanan, or apakah kenaikan pendapatan mempengaruhi the increase rate of consumption, meningkatkan jumlah konsumsi Anda. Nah, ini akan sangat penting karena dihitung dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi menurut Milton Friedman menganjurkan bahwa the total amount spent on consumption, jadi total konsumsi yang dihabiskan secara rata-rata is on the average same fraction of permanent income regardless of the size of permanent income.
Jadi konsumsi itu menurut Friedman, ya, consumption itu akan sama jumlahnya dengan income yang Anda dapatkan. Ya. Jadi kalau Anda misalnya Anda punya pendapatan 10, saya 5 juta ya, Anda habis 5 juta. Itu menurut Milton Friedman. Jadi secara total Milton Friedman mengatakan bahwa kenaikan income akan berpengaruh pada naiknya belanja. Ya, jadi income pendapatan berkorelasi dengan peningkatan total spending Anda. Semakin tinggi gaji Anda, maka semakin tinggi belanja Anda ya. Jadi ini teori eh, consumption function-nya Friedman ini adalah teori yang dikembangkan oleh pendekatannya John Maynard Keynes. Jadi John Maynard Keynes memperkenalkan teori yang disebut dengan consumption function yang men-track proporsi pendapatan, ya. Jadi it tracks the proportion of income yang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Jadi dia ini dulu John Maynard Keynes itu melihat dia men-track tuh berapa proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Sehingga kemudian dengan proporsi tersebut, it can be used, bisa digunakan to estimate, untuk mengestimasi and predict, memprediksi berapa jumlah pendapatan ke depan. Jadi kalau misalnya gaji Anda 5 juta hari ini, bulan depan naik ke 6 juta, kemungkinan besar spending Anda bisa pada range yang lebih tinggi dari 5 juta. Ya. So, the classic consumption function suggests customer spending is wholly determined by the income and change in income. Jadi menurut dia, menurut Keynesian perspektif ini, bahwa total spending, jumlah belanja orang akan sangat dipengaruhi oleh income mereka. Jadi kalau misalnya pemerintah pengen ekonomi itu jalan, menurut dia kasih uang biar mereka belanja. Itu sebabnya kalau di Indonesia itu termasuk negara yang highly Keynesian. Ketika terjadi masalah, krisis, pemerintah biasanya menggelontorkan bantuan sosial tuh. Baik itu diberikan beras, bantuan cash transfer, dan sebagainya. Itu untuk apa? Supaya menaikkan belanja mereka. Kalau mereka belanja, bisnis tentu akan dapat profit ya. Nah, itu yang dilakukan. Nah, itu pendekatannya very Keynesian. Jadi kalau kita lihat secara summary, jadi the consumption function atau teori consumption function ini adalah merupakan formula ekonomi yang mengatur relationship. Jadi relationship, hubungan antara pendapatan dan total consumption of goods and services di ekonomi. Jadi dia melihat keterhubungan antara pendapatan dengan jumlah konsumsi barang dan jasa. Nah, secara general, awalnya teori consumption function ini diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, di mana John Maynard Keynes ini berargumentasi bahwa consumption function atau fungsi konsumsi ini dapat men-track dan memprediksi jumlah konsumsi, ya, total aggregate consumption spending. Berapa total konsumsi yang kita habiskan. Jadi para ekonom dan juga pemimpin bisa menggunakan teori consumption function ini untuk membuat kebijakan ekonomi dan juga kebijakan investasi. Jadi kalau misalnya di kebijakan ekonomi ya tadi ya, jadi pemerintah memberikan insentif yang banyak supaya orang mau belanja. Kemudian, other economists juga datang dengan variasi dari teori consumption function, atau tentu saja pendekatan teori consumption function ini akan dikembangkan. Seperti contohnya yang tadi kita sebutkan, Friedman mengembangkan teori itu yang kita kenal dengan teori consumption function. Melalui bukunya juga ada ekonom lain seperti Franco Modigliani ya. Nah, itu kalau Anda pengen mempelajari lanjut silahkan. Sekarang kita lihat bagian utama dari Milton Friedman. Ya.
Kita berikan contoh kasus ya. Secara hipotesis, selalu terdapat dua hipotesis ya, dua kemungkinan ya. Misalnya, hipotesis pertama, government fails the market, pemerintah menggagalkan pasar, atau B, market fails the government. Ya, jadi kan hipotesisnya ada dua tuh. Kalau kita dasarkan pada pendekatan neoliberalisme ya. Apakah pemerintah yang menggagalkan pasar atau pasar yang menggagalkan pemerintah? Contoh, misalnya tadi malam kita sempat menyinggung tentang apa sih penyebab kenapa di Indonesia itu jumlah penganggurannya tinggi, lapangan kerjanya kurang. Permasalahannya ada di dalam struktur tenaga kerja kita, di mana kebanyakan pekerja di Indonesia itu adalah low skill labor atau pekerja dengan skill rendah, pendidikan rendah, yang mana berada di rentang paling banyak ada lulusan SD, SMP, dan SMA. Bahkan beberapa persen itu tidak sekolah sama sekali. Sehingga kemudian ketika pemerintah mengambil kebijakan yang bisa merusak konstruksi dari pasar, maka kemungkinan besar ya akan merusak function dari pasar itu sendiri. Tadi malam kita menyebut tentang atau membahas tentang gaji dasar buruh. Jadi kalau misalnya buruh itu terus meminta gaji tinggi, coba sekarang gaji standar gaji misalnya di Jakarta, gaji buruh let's say 3,7, 4,7 misalnya. Sementara yang PNS itu kalau dia selesai S1 gajinya cuma 3,2,7, artinya orang akan berpikir, kalau begitu, kalau saya S1 gaji saya sama dengan lulusan SMA, untuk apa saya kuliah kan? Lebih baik saya jadi buruh. Nah, karena tuntutan buruh ini masanya banyak, karena memang struktur tenaga kerja paling banyak di di kelas tersebut, maka pemerintah secara politis mengambil kebijakan untuk menaikkan gaji buruh. Kalau gajinya naik, kita harus melihat apakah perusahaan ini tidak memiliki alternatif ketika sesuatu itu naik harganya. Dengan demikian dia banyak perusahaan yang mengambil kebijakan. Ya sudah, kalau misalnya di Jakarta, Indonesia in general lebih mahal biaya cost labornya, pindah aja kita ke Vietnam, pindah aja kita ke Bangladesh. Nah, itulah yang kemudian terjadi, teman-teman, di industri padat karya kita. Jadi jika pemerintah menaikkan gaji minimum, itu akan membuat susah bagi orang yang lower skill untuk mencari pekerjaan. Karena industri yang semacam itu tidak akan eksis di negara tersebut. Karena orang itu, pengusaha itu pasti akan mau tidak mau akan fokus on gimana caranya saya bisa produksi barang dengan biaya cost yang paling rendah. Intinya seperti itu. Nah, itu menjadi hal yang perlu kita cermati bersama. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan, ya. Jadi ketika pemerintah menaikkan gaji minimum, itu akan sangat berdampak bagi bisnis. Meski pemerintah akan mendapatkan dukungan yang sangat besar. Kenapa didukung sangat besar? Karena masyarakat akan berpikir, wow, pemerintah ini memberikan subsidi ini, menaikkan gaji kita lebih sejahtera. Memang secara short term iya Anda berpikir seperti itu, tapi Anda tidak melihat dampak jangka panjangnya. Coba lihat di Indonesia dalam 10 tahun terakhir itu industri padat karya itu hampir hilang di Indonesia. Terutama industri garment ya. Itu sudah karena biaya kos Indonesia itu sangat besar sekali. Jadi pemerintah intentionnya adalah kesejahteraan, sementara pasar itu kan intentionnya adalah keuntungan. Jadi kalau pemerintah mengambil kebijakan yang mengurangi keuntungan perusahaan, ya pasti perusahaan itu akan kabur. Intinya seperti itu. Tapi di satu sisi kalau
Misalnya Anda bekerja pasti tentu akan sangat senang sekali kalau gaji selalu naik. Nah, ini yang menjadi conflicting interest, interest dan tujuan yang berbeda dari negara dan pasar. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya coba bertanya, Miss. Ya, Kalau silahkan. kalau setiap negara punya regulasi tinggi terhadap kenaikan buruh ini gimana tuh? Si korporasi apakah akan menyesuaikan saja gitu? Karena yang dia lihat mungkin pertama populasi buruh di Asia lebih besar misalkan. Sedangkan kalau dia terbang ke Eropa kan sudah populasi buruhnya dikit atau populasi buruhnya sudah meningkat ke tingkat menengah gitu. Nah, ini bagaimana? Oke, itu sebenarnya sangat ditentukan oleh klaster industri di negara tersebut. Jadi perkembangan industri di suatu negara itu akan sangat dipengaruhi oleh kualitas buruh. Anda akan lihat Inggris contohnya ya. Inggris itu dengan quality of labor yang sangat tinggi, jadi kualitas labornya itu sudah sangat highly skilled. Sehingga Anda akan melihat orang pekerja di Inggris itu tidak bekerja di sektor manufacturing. Jadi negara-negara yang masih base-nya manufacture seperti China, itu masih proses pembuatan produk, itu sebenarnya base ekonominya masih pada medium skill. Jadi kalau Anda lihat di Inggris itu industri yang paling banyak adalah industri jasa, terutama finance. Kenapa? Karena memang ekonominya sudah reaching to saturation. Kalau dia sudah reaching saturation, dia akan mencari negara tertentu untuk membuka bisnis di negara lain. Nah, contoh lain misalnya di Amerika Serikat. Amerika Serikat ini karena dia memang pendapatan ekonominya sudah tinggi, skill labornya sudah tinggi, maka dia memindahkan manufacturingnya dia ke China. Ya, nah sekarang China sudah reaching to, sudah sejahtera nih manufacture, mereka sudah mau berubah dari proses manufacture ke jasa, sehingga kebanyakan cost labor di China itu sudah tidak semurah yang dulu. Nah, pabrik-pabrik yang looking for the cheaper labor itu akan pindah. Maka kalau kita lihat kebanyakan misalnya pabrik yang ada di China itu kemudian dipindahkan ke Vietnam, pindahkan ke Thailand, sekarang ada rencana mau dipindahkan ke wilayah ASEAN kayak Myanmar gitu. Nah, itu adalah pendekatan-pendekatan yang dilakukan ketika ekonomi suatu negara sudah mendekati yang disebut dengan peningkatan medium high skill labor. Nah, itu yang tidak terjadi di Indonesia. Karena saya mungkin bisa berargumentasi seperti ini ya. Belum pernah ada di Indonesia itu presiden, dalam sepengetahuan saya itu sangat peduli terhadap pendidikan. Meski anggarannya besar, ya 20% dari APBN, besar itu anggaran pendidikan itu, tetapi model pemerintah itu sangat peduli terhadap kualitas pendidikan dasar. Tapi ketika kemudian dia sudah masuk university, sudah terjadi perubahan pendekatan. Jadi dulu SMA pintar, tapi ketika masuk universitas menjadi eh, agak dodol ya, kurang kualitinya. Kenapa? Karena kesejahteraan guru SD diperhatikan, sementara kesejahteraan dosen itu kurang diperhatikan. Mau tidak mau, kalau insentif ekonominya kurang bagi pendidikan tinggi itu, dia akan menghasilkan kualiti yang cukup buruk. Mungkin jawaban saya seperti itu. Kalau pengen diberikan feedback, silakan. Oke, ada lagi? Kalau tidak, kita lanjutkan. Jadi Friedman idea atau ide dari Friedman ini berdasarkan pada pendekatan
Kenapa peran pemerintah harus dibatasi? Jadi peran pemerintah harus dibatasi. Kemudian dia berargumentasi bahwa kegagalan pemerintah jauh lebih besar dari kegagalan pasar. Nah, menurut dia juga, pasar itu kadang-kadang gagal, tetapi pemerintah itu lebih sering gagal. Misalnya nih ya, ada kecurangan dalam pasar. Saham misalnya digoreng habis-habisan jadi kelihatan naik. Tetapi kegagalan pemerintah itu jauh lebih besar karena kebijakan pemerintah tidak hanya satu subjek, tidak hanya satu bidang, tetapi dia multi bidang. Jadi is often government, kadang-kadang pemerintah itu mengidentifikasi kegagalan pasar, and the perfect government datang dengan solusi dari pemecahan masalah tersebut. Tapi kadang-kadang solusi itu tidak disepakati oleh pasar. Sehingga kemudian Anda lihat banyak sekali tuh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Contoh terbaru misalnya nih ya, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Kalau suku bunga naik itu kemungkinan besar akan ditentang oleh pengusaha karena pengusaha itu kan butuh pinjaman. Jika dia suku bunganya naik, maka dia tidak bisa meminjam jauh lebih besar atau bunga yang dia harus bayar jauh lebih besar, sehingga memberatkan pengusaha. Kalau dari perspektif pengusaha, akses modalnya dibatasi, dia tidak bisa mengembangkan usahanya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi, ada gap antara tujuan dari pengambil kebijakan, seperti misalnya beberapa kebijakan yang memberikan insentif ya kayak pemerintah itu memberikan insentif untuk mengurangi harga. Misalnya kalau di Amerika itu insentifnya pemerintah memberikan insentif supaya biaya sewa rumah itu rendah atau mengontor harga sehingga kemudian semua orang bisa mendapatkan rumah ya atau setidaknya punya tempat tinggal. Tapi itu akan menyebabkan orang-orang yang dulunya merasa bahwa membuat kos-kosan atau merentalkan rumah itu profitable, sekarang menjadi tidak mau karena terlalu banyak pemainnya, dia merasa kayak bisnisnya sudah tidak profitable. Sama dengan di Indonesia itu, terutama di perkotaan ya, bisnis coffee shop sudah menjadi terlalu banyak sehingga kalau pengen memasuki pasar tersebut menjadi highly kompetitif dan profitnya menjadi tidak menarik seperti sebelumnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita sekarang lihat tokoh berikutnya seperti Frederick August von Hayek, ya, tokoh kedua di dalam perspektif neoliberal. Jadi beliau ini adalah Austrian economic. Jadi dia Austrian economic itu bagaimana how economists memahami perspektif kebebasan. Yang mana kemudian idenya Hayek ini sangat mempengaruhi pendekatan ekonomi makro. Tapi juga hampir semua ekonom terkenal dari Austrian economic itu sangat memiliki pengaruh terhadap perkembangan ekonomi makro dan juga ekonomi mikro. Dia lahir di Hungaria, jadi he is Hungarian. Bapaknya aristokrat, bekerja buat negara. Kemudian dari bapaknya dia mendapatkan banyak pengaruh ekonomi dan filosofi. Dia graduate, lulus dari University of Vienna, jurusan psikologi dan ekonomi, tetapi pendidikan S3-nya atau doktoratnya itu diambil dari subjek law politics, jadi subjeknya hukum dan politik di Austria dan kemudian mengajar di London School of Economics Inggris, kemudian setelah itu dia pindah ke Chicago. Jadi dia adalah mixture dari Austrian perspektif, English perspektif, dan American perspektif. Dia mengajarkan ekonomi, politik, psikologi, filosofi, dan juga filosofi keilmuan atau filosofi ilmu, philosophy of science.
Dia bekerja di tahun 1931 di University London School of Economics, kemudian pindah ke Chicago. Di tahun 1974 dia memenangkan Nobel Prize, dan teori utamanya berfokus pada supply side. Ya. Nah, kita lihat Hayek ini menulis beberapa buku yang kita kenal dengan The Fortunes of Liberalism dan The Road to Serfdom. Ini adalah buku yang terjual jutaan kopi. Ini sangat terkenal. Kalau Anda ingin membacanya atau ingin memilikinya, silahkan. Jadi menurut dia, pasar itu menggaranti kebebasan individual. Jadi dia agak mirip dengan Milton. Jadi kalau negara itu kan membatasi pilihan sebenarnya. Tapi kalau pasar itu menjamin kebebasan individu. Jadi ide utamanya dia, liberty atau kebebasan tidak berarti demokrasi. Jadi menurut dia jangan disamakan kebebasan itu dengan demokrasi. Karena demokrasi itu adalah komitmen bersama sebenarnya. Jadi komitmen on liberal idea, but instead a policy which deliberately adopts competition, markets, and prices as its ordering principle. Jadi menurut dia, liberty itu lebih menjamin daripada prinsip demokrasi atau pemerintahan yang modelnya demokrasi. Karena kenapa? Pasar itu mengizinkan kompetisi, ya, mengizinkan perdagangan secara bebas, mengizinkan bagaimana pergerakan harga itu sesuai dengan aturan dan sifat alami dari pasar itu. Apa sih sifat alami dari pasar itu? Ya kalau tidak ada barang, harganya pasti naik. Kalau naik barangnya, orang akan bilang, oh harganya naik nih, ini pasti profit kalau kita bikin nih produk ini. Dia orang akan bikin. Nanti kalau semua orang bikin, harganya akan turun. So that is basically prinsip dari pasar. Jadi dia berargumentasi bahwa liberty, kebebasan itu sama dengan free market, pasar bebas. Kebebasan sama dengan pasar yang bebas dan mengadopsi kompetisi sebagai prinsip utama. Kalau di Indonesia itu kan kompetisi selalu karena milik negara akhirnya favorable gitu. Kayak misalnya Garuda Indonesia. Kenapa Garuda Indonesia nggak bisa compete gitu, nggak bisa bagus gitu? Karena rata-rata BUMN yang kemudian selalu dibantu oleh negara tidak bisa memiliki sifat independen ya. Karena selalu merasa kayak kalau saya kekurangan dana kan pemerintah bisa memberikan, sehingga model manajemennya itu tidak profesional. Terlebih lagi kalau misalnya pejabat, misalnya direksi komisaris yang ada duduk di perusahaan tersebut adalah orang-orang yang sebenarnya tidak memahami industri tersebut, sehingga kemudian kebijakannya menjadi lebih amburadul lagi. Nah, government intervention menurut pendapatnya Hayek, jadi pendapatannya Hayek ini kita kenal dengan ortodoksi economics dalam neoliberalisme. Nah, dia berpendapat bahwa intervensi pemerintah akan merusak pasar, seperti misalnya merusak kompetisi pasar, seperti misalnya BUMN atau ownership in national company. Jadi menurut dia secara konklusif, pasar adalah cara terbaik untuk mendistribusikan sumber daya untuk mencapai yang disebut dengan perfect equilibrium atau keseimbangan yang sempurna. Jadi keseimbangan sempurna itu jumlah pembeli dengan jumlah penjual itu sama. Barang yang ingin dijual dengan orang yang ingin membeli barang itu dalam posisi yang sama. Sehingga kemudian terjadilah yang disebut dengan perfect equilibrium. Nah, teman-teman dari sini apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Silahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita sudah mencapai pada pembahasan kita ya pada pertemuan kali ini. Teman-teman, bagi yang
ingin bertanya tentang ujian, mekanismenya sama dengan State Market Society, negara pasar masyarakat. Soalnya akan saya upload hari ini atau besok, sehingga Anda bisa mengaksesnya atau mengerjakannya jauh lebih cepat. Baik, apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup mata kuliah kita pada pagi hari ini? Jika tidak ada, teman-teman, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Semoga, ya, Rizka, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Pak. Bu, mau ucap terima kasih juga. Oke, aku buka. Oke, baik. Baik, teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga weekendnya damai ya dan bahagia. Have a very good weekend. Bye, everyone. Thank you, Bu. Makasih, Terima Bu. kasih, Miss. Yuk, Makasih semua teman-teman. Dadah. yuk.